Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Yang saya hormati Bapak Ustadz bersama seluruh keluarga di Kaliuda, Bapak-bapak tokoh masyarakat Kecamatan Pongaludu, Ulawejilu, Rindi, Umalulu, para mantan kepala desa. Pasti kepala desa tidak ada yang hadir. Ya. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur Pak Ali Umar Fadak, Pak Yohanes Iwawono sebagai calon wakil bupati, Bapak Ibu anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar, tokoh muda, orang muda di Pahungaludu, Kaliuda, membutukung bersama teman-teman ama ina umur rambu eri ayah jarang ganap tomato mambinu mangganap larehian anak tebi. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, singkat hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasih, sekali lagi selamat sore buat kita semua. Bapak, Mama, dan saudara sekalian, kesempatan hari ini adalah sebuah kesempatan yang kesekian kali khusus bagi saya pribadi. Ini adalah kali yang kedua kami berdiri di panggung di Kaliuda di sini. Tetapi panggung hari ini sedikit berbeda dari panggung yang lalu. Panggung di sini aura kemenangan kami rasakan. Mengapa saya katakan demikian? Persiapan yang tadi disampaikan oleh orang muda di Kaliuda, kami hanya menyiapkan dalam waktu yang tidak panjang. Kami menyiapkan dan berdiri sebagai orang-orang muda yang di belakang kami berdiri para tokoh-tokoh tua. Kalau selama ini yang berdiri di depan adalah para senior-senior, tetapi hari ini yang berdiri adalah orang-orang muda. Ini adalah sebuah hal yang patut kami apresiasi dan kami hargai. Kami sebagai tim yang hari ini turun di Pahungaludu mendapatkan suasana kebersamaan yang kami rasakan sangat meriah dalam kami mulai mengikuti masa pemilihan pilkada ini. Dan hari ini di Kaliuda tadi begitu padatnya itu rombongan dari Palanggai, ya, sampai ada yang cat semua badannya kasih kuning, ya. Orang muda dengan segala kreativitasnya melakukan itu untuk meyakinkan kita semua, meyakinkan ULP YHW, meyakinkan kami dari partai bahwa ada nuansa semangat kemenangan yang bisa kami dapatkan, dan ke depan di bulan Desember kami yakin kemenangan kami di Pahungaludu kami akan dapat. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, kesempatan sore hari ini tadi seperti digambarkan oleh bapak-bapak pembicara sebelumnya, ini adalah sebuah pertemuan keluarga. Ini adalah sebuah pertemuan sosialisasi yang sebetulnya digagas dalam jumlah yang terbatas. Tetapi hari ini kita sama-sama saksikan bahwa kita tidak bisa membendung keinginan seluruh keluarga di Kaliuda dan desa-desa tetangga lainnya, kecamatan tetangga lainnya, untuk hadir dan memenuhi seluruh kursi yang ada di tenda ini. Ini menandakan bahwa hari ini saya sebagai calon bupati tidak perlu berbicara panjang-panjang, cukup omong terima kasih saja sebetulnya. Tetapi menjadi hal yang tidak baik kalau kami pada kesempatan ini paling tidak harus menyampaikan apa yang menjadi maksud tujuan kedatangan kami bertemu dengan Bapak, Mama, dan saudara sekalian. Hari ini saya datang bersama Pak John, Pak Ketua, dan teman-temannya. Kami ingin datang dan menyampaikan secara langsung kepada seluruh keluarga besar di Pongaludu, kepada seluruh keluarga besar di Rindi, di Ulawejilu, Umalulu sebagian, tentang niat saya bersama Pak John ikut dalam pemilihan bupati, wakil bupati Desember 2020 nanti.
nanti. Komor pasti menang. Kami ingin menyampaikan itu secara langsung. Kami ingin Bapak Mama, saudara sekalian mendengarkan itu langsung dari kami. Tidak lewat perantara, tidak lewat media, tidak lewat gambar saja, atau lewat Facebook saja. Tetapi kehadiran hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa kami resmi diusung oleh Partai Golkar untuk ikut dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati. Semangat kami ikut dalam pemilihan ini saya yakin tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Tadi dikatakan inilah bagian dari hal yang tidak terpisahkan dari apa yang selama ini sudah kami lakukan, saya bersama Pak John. Saya cukup belasan tahun sebagai ASN. Pak John ini hampir 30 tahun sebagai pelayan di sana. Betul tadi yang disampaikan oleh Kak Kemon. Sebagai bupati, sebagai wakil bupati, saat ini medan pelayanan sama. Tetapi posisi kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sudah dalam posisi kita harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Kami tidak ingin ke depan bahwa suasana pemerintahan seperti kita berhadapan dengan suasana pemerintahan saat ini dan waktu sebelumnya. Kami ingin betul bahwa siapa yang akan kami hadapi ke depan adalah seluruh warga masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah. Semangat itu harus sudah tertanam saat ini. Dan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan keluarga besar hari ini di Kaliuda di sini. Ini adalah sebuah peringatan. Maksudnya adalah supaya saat kita merancang apa yang ingin kita buat ke depan, dan saat ini kami sudah rancang, semuanya itu haruslah bertujuan kepada apa yang harus membuat masyarakat di Sumba Timur ini, termasuk di Kaliuda ini, paling tidak dalam masa jabatan 5 tahun ke depan mendapatkan hal yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kaliuda Komor pasti menang. Pada siang hari ini, Bapak Mama dan saudara sekalian, selain kami menyampaikan niat kami untuk ikut dalam pilkada, kami juga kesempatan hari ini menyampaikan permohonan untuk kami didukung dalam pemilihan 9 Desember 2020 ini. 5 bulan waktu masih berjalan, tetapi dengan kehadiran yang penuh pada siang hari ini menjelang sore, kami yakin dukungan itu kami sudah dapatkan di Kaliuda di sini. Bapak Mama dan saudara sekalian, dalam proses penetapan calon dari Partai Golkar seperti tadi sudah disampaikan, banyak yang harus kami lewati. Terutama saya dalam posisi sebagai wakil bupati dan dalam posisi pula sebagai ketua DPD Partai Golkar. Sejak selesainya Musdaluh tahun 2019 yang lalu dan berakhir satu masa jabatan 4 tahun, harus dipilih lagi dalam Musda 2020 bulan Februari yang lalu untuk masa jabatan yang baru 4 tahun berikut. Saya ditugaskan oleh partai untuk maju sebagai calon bupati dengan memberikan kelonggaran untuk menetapkan siapa yang akan mendampingi sebagai calon wakil bupati. Pertimbangannya adalah karena Golkar Sumba Timur memperoleh 8 kursi pada Pileg 2019 yang lalu. Partai lain 4, 3, 2, bahkan ada yang 1. Karena dari seluruh kabupaten, 22 kabupaten kota di NTT, Golkar 2 kabupaten saja, Sumba Timur dan Melaka, yang memperoleh kursi terbanyak 8 kursi. Yang lain di kisaran 5, ada yang 4. Dan karena dinilai Partai Golkar Sumba Timur berhasil mempertahankan kursi, bahkan hampir menjadi 9 jika tidak ada tangan-tangan ajaib yang bermain. Sebetulnya kami 9 kursi yang kemarin. Saya diberikan kesempatan untuk ditetapkan langsung untuk maju sebagai calon bupati. Pertimbangannya tentu harus juga berdasarkan apa yang menjadi kepentingan warga masyarakat.
Saat kami ditetapkan sebagai calon bupati, wakil bupati, tidak sekedar karena saya ketua partai, tidak sekedar karena saya dalam posisi wakil bupati, tetapi mungkin pula dalam pertimbangan partai, kami adalah pihak-pihak yang bisa dilihat dan diingat sebagai pihak yang bisa dipegang omongannya, bisa berkomitmen terhadap sesuatu yang sudah dikatakan. Karena banyak juga politisi zaman sekarang, walaupun sudah pernah jadi ketua partai, tetapi tidak pernah punya komitmen untuk membesarkan partai tersebut. Kalau komitmen kepada partai saja dipertanyakan, bagaimana mungkin bisa berkomitmen terhadap sesuatu yang lebih besar ke depan? Kepada tanggung jawab yang sudah diemban untuk dilihat bahwa mereka mampu melakukan tanggung jawab dan komitmen tersebut. Ini bisa kita lihat dalam perjalanan yang sudah kita lewati bersama. Hal yang sifatnya kekuatan dalam kita membangun sistem, untuk juga sistem itu punya kontribusi baik bagi perkembangan pembangunan masyarakat di daerah ini. Terkadang karena kurangnya kita berkomitmen kepada tujuan kita berpartai, kurangnya kita berkomitmen kepada masyarakat yang harus kita layani, kembali pertimbangannya adalah pada komitmen diri sendiri dan komitmen kepentingan sendiri. Waktu 10 tahun bahkan lebih kita lewat, tapi hampir kita tidak dapatkan ada sesuatu yang berubah, yang lebih baik dalam kurun waktu masa jabatan kita 5-10 tahun. Saya sebagai wakil bupati tentu dalam hal keyakinan saat saya memutuskan berhenti dari ASN dan terjun sebagai politisi, keyakinan bahwa apa yang saya yakini beralih sebagai seorang politisi terjun di dunia politik, saya awalnya meyakini bahwa pelayanan saya tidak berbeda saat saya masih jadi PNS. Saat saya jadi wakil bupati pun sebetulnya ruang pelayanan yang diberikan yang lebih luas, dan kita harus bisa melakukan hal yang lebih besar dan lebih banyak manfaatnya buat warga masyarakat. Tetapi dalam perjalanan tadi disampaikan, ya, belum juga 1 tahun sudah ada komitmen yang ingin dilanggar, ya. Belum juga 2018 baru selesai lantik, 2016, 2017 sudah mulai ada bahasa-bahasa untuk tidak usah kita pegang, kita punya komitmen pada masa yang lalu. Ini tentu bukan hal yang sepele. Ini tentu bukan hal yang biasa saja. Saat seseorang sudah tidak lagi berpegang pada apa yang pernah dia ucapkan yang lalu, ini tidak hanya berdampak kepada orang yang pernah dipegang, diajak untuk berbicara, tetapi itu juga menunjukkan bahwa pasti ada komitmen-komitmen lebih besar lain yang juga akan dilanggar dan pasti sudah dilanggar. Hal ini kalau kita lihat dan kita persandingkan dengan apa yang terjadi di daerah-daerah lain, ya, ada kabupaten yang masa jabatan pimpinan daerahnya 5 tahun, 10 tahun, dia bisa keluar dari angka-angka yang jadi standar penilaian daerah ini, bergerak maju atau dia tetap mundur di tempat. Ya, kita belum juga bergerak maju. Kita masih ada di angka-angka garis-garis yang masih dinilai oleh pemerintah pusat dan provinsi. Kita ada di angka-angka yang masih rendah. Kita masih masuk kategori daerah tertinggi sampai dengan saat ini. Ada daerah lain 10 tahun saja kondisi daerah SDM sumber daya alamnya hampir sama, bahkan kurang dari kita. Tetapi karena kepiawaian pimpinan, daerah itu bisa keluar dari standar. Hal inilah, komitmen inilah yang saya bersama dengan Pak John, dari pengalaman kami selama ini di birokrasi, kami ingin paling tidak ke depan Sumba Timur bisa lebih baik dan keluar dari kriteria-kriteria yang saya sebutkan. Ini tentu bisa terjadi kalau kita semua ada dalam semangat yang sama. Tetapi paling tidak kami sebagai pimpinan daerah harus punya keyakinan, harus punya komitmen, konsistensi dalam kita mengawal apa yang sudah kita lakukan hari ini, dan jika ke depan Tuhan berkenan
kita pimpin daerah Sumba Timur. Bapak Mama dan saudara sekalian yang saya hormati, dalam penetapan kami sebagai calon bupati, wakil bupati juga mempertimbangkan dari sisi pengalaman. Tadi disebutkan bahwa calon wakil saya Pak John Wun, beliau lama sebagai pimpinan dinas, ya, mungkin kepala dinas termasuk kategori yang paling lama di Sumba Timur. Beliau hanya kalah dari Pak Palulu saja. Pak Palulu 30 tahun jadi kepala dinas, beliau hampir 15 tahun. Jadi pantaslah Golkar tetapkan beliau sebagai calon wakil bupati. Pertimbangan juga bisa kita lihat bahwa dari sisi kepentingan Sumba Timur ke depan, masyarakat yang kita layani ini hampir 90% adalah petani, nelayan, peternak. 90% ini tentu harus diurus oleh orang yang paham tentang ini. Kita tidak menetapkan calon bupati, wakil bupati sekedar karena dia ketua partai, sekedar berbeda wilayah dengan ketua atau yang jadi calon bupatinya. Karena saya dari timur, Pak John harus ambil orang dari wilayah barat. Karena saya dari partai A, wakilnya harus dari partai B. Golkar tidak perlu itu. Golkar karena kepercayaan yang Bapak Mama berikan, 8 kursi yang dia dapat. Yang dibutuhkan hanya 6. Tadi Om Mon bilang, kalau 2 kita bisa jual, kita mau jual sebetulnya yang 2 itu. Tetapi karena dalam penetapan calon itu, pertimbangannya adalah pengalaman, ditetapkan Pak John Wun. Dan yang beruntung, selain dari sisi pengalaman, Pak John juga mewakili wilayah yang selama ini juga menjadi basis kemenangan Partai Golkar dalam setiap momen politik, yaitu wilayah barat Sumba Timur, Lewa Raya kami disebutkan. Kami tidak pernah mau kampanye di Lewa Raya sebetulnya, ya. Jarang. Baru hari ini saya sebut di panggung kampanye Lewa Raya. Saya sebut Lewa Raya karena ada orang yang duluan sebut di panggung lain, ya. Lewa Raya mendukung kami. Padahal tidak ada orang lewa di paket itu, ya. Tapi kalau kami klaim di barat pasti kami menang, ada dasarnya karena Pak John calon wakil bupati dari paket kami. Bapak Mama dan saudara sekalian, kesempatan siang hari ini tentu saya ingin juga menyampaikan apa yang ingin kami lakukan ke depan. Dalam pelaksanaan jika Tuhan berkenan kami jadi bupati, wakil bupati, terkait dengan pemberdayaan itu akan menjadi fokus kami. Tadi sering kami dapat keluhan selama ini, ya. Saya ini punya kelompok tani mulai dibentuk dari 20 tahun lalu. Dendeng mahandakan kungalan jadi bahi ini udah ada traktor. Di mahandakan kungalan jadi udah ada mesin rontok. Di makungalan ada bantuan ririhi manuda, ada bantuan na mesin potong padi wan nambi di puru ni na lapong lod na bakul. Latih na mesinuna dan cocok ala latang danyuta yang latih. Petak-petak yang bisa dipakai oleh mesin-mesin itu sebetulnya petak yang ukurannya lapangan bola. Tetapi karena untuk menyenangkan sesaat kawan mereka yang ada di sini, kasih sudah itu bantuan. Dia ada guna atau tidak nanti itu terserah. Ke depan itu kita tidak akan lakukan. Kita akan lakukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Ya, kalau kita punya struk model petak ini petak kecil, mesin potong yang kecil yang kita kasih. Dan ke depan pula kami akan tata betul pemberian bantuan. Selama ini Pak Kadis sudah lakukan. Cuma terkadang tidak terkoordinasi dengan anggaran lain yang juga masuk ke kelompok tani. Dinas kasih bantuan di kelompok A, dana provinsi, dana desa juga di kelompok A. Ya, dia kasih di kelompok B, desa juga kasih di kelompok B. Ada yang menumpuk. Sehingga kalau kita bandingkan antara jumlah kelompok tani dengan jumlah total bantuan setiap tahun, kadang kita jadi heran sendiri. Kok sudah 5 tahun masih ada kelompok yang 20 tahun belum dapat bantuan. Karena apa? Karena pemberian bantuan terkadang tidak terkoordinasi dengan baik antar dinas, desa, dan pihak lain yang jumlah kelompok tani kita hanya 2.100 seluruh Sumba Timur. Bantuan kita setiap tahun kalau kita alokasikan dari dana kabupaten
dari dana desa. Kabupaten saya setiap tahun hampir 150 unit. Desa ada 156, karena kelurahan juga dapat tanah pemberdayaan kelurahan. Kita minta itu paling tidak 2 unit setiap tahun. Kalau itu hentrak, kali 2 sudah hampir 300, tambah 150, 450 unit setiap tahun. 2.100 bagi 450, 4 tahun setengah saya sudah dapat semua. Tapi yang terjadi itu tadi, kita di kabupaten belum berperan secara maksimal sebagai koordinator seluruh program. Kita terkadang lepas saja dinas, kau buat sudah kau punya mau, yang penting tahun depan itu pelaporan 100% pertanggungjawaban anggaran. Tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus kawal betul, sehingga apa yang dilakukan oleh dinas A, dinas B betul-betul terkoordinasi, sehingga dana yang kita katakan terbatas selalu menjadi alasan terbatas. Padahal kita yang tidak mampu mengkoordinir, sehingga ada yang namanya penumpukan pada pihak-pihak tertentu. Ini yang ke depan kami akan buat. Kita juga akan lebih fokus kepada apa yang menjadi prioritas warga masyarakat terkait infrastruktur. Ya, kan yola pengulur dalal ning na wilayah yang masih terisolir, yang susah dijangkau. Ya, paling wilayah Purwaki, Tama, ya. Nah, yang penyunggala Tama protes manung kan penyungga. Yung mo erli bondang yung bo jadi wakil de di manaham na anda lah ke umang. Wana mana? Ay, padening manun mana pada pan itu no. Ay, padening. Karena apa? Kita kadang kita tidak bisa melihat mana ruas jalan yang memang prioritas untuk dia harus lebih baik. Ya, kita lebih sering serahkan saja dinas, yang penting kau punya patok anggaran 200 miliar, kau bagi di mana jalan monyet juga yang lewat taruh sudah, asal tahun depan 100%. Ini tidak bisa lagi. Ke depan saya katakan di sini, saya tidak katakan di wilayah selatan, tetapi di wilayah timur di sini kami akan fokus kepada apa yang menjadi prioritas ruas-ruas yang menuju jalan poros desa. Untuk secara skop kabupaten, wilayah Kawang, Tanah Rara, sampai Tatung, itu yang akan prioritaskan. Karena apa? Semua kita kalau dari wilayah timur, kalau mau ke selatan, pasti salah satu alternatif ruas ini. Kita mengeluh terus. Ya, kenapa selama ini tidak selesai? Karena kita tidak fokus. Jalan yang panjangnya 100 kilo, kita hanya kerja 1 tahun 1 kilometer. 100 tahun baru dia sampai di Garera itu jalan. Padahal pernah kita lakukan di zaman almarhum Insinyur Umehangkun, 7 kilo, 10 kilo 1 tahun dia kerja itu Kawang Tanah Rara. Karena apa? Dia fokus terkait dengan anggaran. Jadi kalau ke depan di sini kita juga akan fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat di Pengolodo di sini, termasuk di dalam jalan IKK Ngal. Ya, sebetulnya masuk Kaliuda ini sudah pas lagi aspal yang bagus seperti ini. Ya, memang tidak berlubang, cuma sudah tidak kelas lagi, kelas kota. Permukiman di sini sudah begitu berkembang dan dia masuk sudah skala kota. Kalau kami jadi bupati salah satu ruas ini kami hot mix sampai di kampung. Saya kasih lebar. Kita akan tata ibu kota kecamatan supaya dia lebih pantas jadi ibu kota. Kita di wilayah timur baru melulu, itu pun kita usul dari saya jadi wakil bupati baru 2019 dia lolos itu hot mix di dalam kota. Ya, baru. Coba kalau dia lewat sedikit masuk 2020 tidak dapat pasti melulu. Karena kami sudah keles di pemerintah. Ya, untung dia dapat 2019. Jadi tahun ini Pengolodo Kaliuda tidak, jangan minta macam-macam sama saya. Saya ini ibarat wakil bupati yang hanya sandang nama saja. Ya, tidak ada tugas apa-apa. Karena tugas itu diberikan oleh pimpinan. Sejauh dia kasih tugas, saya ada tugas. Tidak ada tugas, ya naik kampanye terus sudah sekarang. Begitu. Bapak Mama dan saudara sekalian, hal ke depan terkait pemberdayaan tidak hanya karena Pak Kadis ini mantan orang pertanian, hanya urus pertanian. Di sini sumber daya laut sangat bagus. Ya, saya tahu persis bagaimana
persoalan dan apa yang harus kita lakukan ke depan terkait juga dengan keberadaan pabrik yang ada di sini. Itu adalah aset kita sama-sama. Kita jaga itu bagaimana supaya dia bisa lebih menguntungkan masyarakat yang ada di wilayah Pongolodo dan sekitarnya di sini. Bapak Mama dan saudara sekalian, pengalaman-pengalaman itulah yang kita harapkan dari seorang calon wakil bupati, Bapak John. Kami saat kita ditetapkan, kita coba untuk membicarakan hal yang sifatnya prioritas. Kita tidak bisa lagi ke depan hal kebijakan pertanian itu sifatnya harus seperti kita sebut satu jenis produk tanaman untuk seluruh wilayah. Sumba Timur berbeda, dia tidak sama seperti wilayah Jawa yang satu komoditi karena satu hamparan, satu jenis tanah, satu wilayah geografis yang tidak ada perbedaan jenis tanamannya. Sumba Timur tidak. Wilayah selatan kita tidak bisa tanam bilang prioritas tanam padi. Wilayah timur di sini juga tidak bisa kita bicara menteng. Untuk itulah jika kita ingin bangun masyarakat petani, harus orang yang betul-betul paham tentang ilmu pertanian dan paham wilayah mana yang cocok dengan kebijakan pertanian itu. Jangan lagi sekarang kita seperti yang lalu-lalu ya. Dulu ada yang bilang tanam kedelai, seluruh wilayah Sumba Timur tanam kedelai. Terakhir lagi ada yang bilang kebijakan pemulaan jada anggaran ya. Hah? Helomba. Hah? Gauan, gauan. Atau lu Jawa, atau ini kata nampinya nuna lagi bijak. Gauan, untuk kebutuhan gizi boleh-boleh saja satu kakak satu pohon. Cuma ini sampai paksa dana desa juga untuk tanam 16.000 anaka. Ya, coba itu untuk pengadaan tanaman atau alat pukat di sawah, di laut, di bawah. Itu anggaran lebih ada di punya guru. Sekarang ini tanaman sudah besar, bahkan hampir sama tinggi ini tenda. Orang bingung, ini kasih kering, ini daun, bagaimana untuk saya jual? Ya, ke depan tidak akan ada lagi dan kita aminkan program yang seperti ini. Ini yang keliru. Karena apa? Kita tidak terlalu paham dengan apa yang jadi kebutuhan penting warga masyarakat. Ke depan saya dengan Pak John akan lakukan hal yang sifatnya memang kebutuhan dan harus kita prioritaskan. Cuma sekarang Pak John ini ya, ilmu pertanian saya agak ragu sudah mulai berkurang. Bapak belajar mana nanya di buku ilmu politik dan hukum kan. Bapak ada peleli danya gawe dinas pertanian lah staf ahli bidang hukum, HAM dan politik. Lengkap mana yang harum na pengalaman na Pak John. Jadi aku ragu aja Pak. Na paket menyuma ULP ya we. Ilmu infrastruktur ada. Ya bekas orang PU kanyong. Saya 5 tahun jadi wakil bupati, ilmu pemerintahan saya tahu. Ilmu pertanian tahu. Ilmu hukum lebih tahu lagi Pak John sekarang. Apalagi ilmu politik. Ya. Jadi kami ini pasti sangat lengkap. Jadi kalau saya katakan kami adalah paket yang lengkap, tidak ada yang salah hari ini. Bapak Mama dan saudara sekalian, yang berikut terkait dengan beberapa hal tadi saya diminta oleh Kakak Mon untuk klarifikasi. Ya. Sebetulnya saya agak kurang suka kalau kita klarifikasi, karena kita ini biasanya orang politik hal-hal begini biasa saja. Cuma kadang ada yang terlanjur baper, anak-anak, bawa perasaan Beni mano, sudah mau 2 tahun Beni mano. Juga kuku ita ya nuna nabi iklan rokok sampurna. Ini magi puru lah wengabo ani nabi iklan na karata bara pakulian. Lo yang galak, lo yang salah, lo yang galak. Ya, artinya nyumu manjala, nyumu membeni angau. Ya, seperti itulah yang terjadi di kami di Golkar. Ya, bukan kami ini pelaku. Saya ini kalau ceritanya Pak Ahli ini, itu kantor Golkar provinsi saja. Waktu Musda syukuran kemenangannya Pak Lakalena Mei 2019. Kantor DPD Golkar Provinsi NTT, saya ketua harian Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur baru injak itu kantor. Sejak saya menjabat ketua harian 2016. Ya, hampir 4 tahun. Artinya apa?
Saya tidak punya relasi yang lebih pada orang-orang pimpinan di atasnya. Ya, saya hanya kenal sekedar mereka datang. Pak Icat, saya lupa siapa tadi ya, anggota DPRD SPD. Ya. Saya hanya kenal sebatas itu, paling Pak Icat Milamesa SPD Sumber Barat. Apalagi beliau ini paling banyak omong. Ya. Yang lain hampir saya tidak kenal. Jadi kemudian ada yang bilang saya ini bersekongkol dengan orang yang mengeluarkan putusan dari tingkat DPD provinsi untuk memberhentikan seseorang. Saya yakin itu adalah hal yang terlalu berlebihan. Saya ini bukan tipe pengkhianat ini. Ya. Kalau saya orang yang seperti itu, umur 41, tidak mungkin ada yang ngotot saya jadi wakil bupati. Kita turunan orang baik juga itu. Ya. Malam tuh ya. Ya para wayanun itu yang dulu peran bagaimana ini cerita ya. Kita juga bukan orang yang suka begitu. Ya. Cuma kok tiba-tiba kita dibilang berkhianat lah, bahkan di kampanye terakhir saya tendang pintu lah. Kami tidak pernah mau jawab itu cerita tendang pintu karena bagi saya tidak ada yang menarik. Daripada tendang pintu bikin sakit kakinya kita kena ini kayu balok, lebih tendang orang saja. Tapi ada yang bilang seperti itu, bahwa saya marah gitu. Saya kecewa saja. Sudah sekian tahun, ya kita seperti ibaratnya ya patung saja, ya, nonton orang yang bekerja. Ya. Terakhir lagi saya punya kawan-kawan tidak tahu apa-apa dengan politik, dilempar kiri kanan termasuk Pak John hanya karena mau jadi calon wakilnya saya harus digeser. Kalau tempat yang digeser ini tempatkan orang yang lebih profesional dari Pak John, saya hormat. Mungkin Pak John kurang jadi ganti orang. Tapi ini taruh PLT karena dia kurang mengerti, mungkin akhirnya ada cerita kemarin ya. Ada sawah 6 hektar di BBU Lewang mau tinggal panen 2 minggu karena bilang ada masalah di situ. Pergi traktor kasih ulu semua itu Pak. Itu yang kita sayangkan. Ya. Karena apa, penempatan pejabat tidaklah sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Salah satu contoh itu kemarin. Ya. Jadi ya kita agak marah. Terutama pengambilan kebijakan hal-hal yang sifat prinsip. Nah, paling tidak wakil bupati ada dibisik lah sedikit ya. Ambulaku lapah apa yang nak tahu mayung ada wakil bupati udah tapi mayung lah. Cuma ada uang manggana pilih ke kudu ya. Kita ini masih 41 negawai Pak ya. Ya untung juga saya tidak jadi umur 30-an, saya tidak tahu lagi ada yang melayang. Ya. Tapi karena kita juga sudah tahu dalam berbirokrasi, kita sampaikan. Dan cerita tentang pengkhianatan itu adalah hal yang terlalu berlebihan. Ya, contoh kalau betul saya berkhianat dan ada yang kecewa, ya, ada 2 orang yang diberhentikan saja, ketua dan sekretaris Parobet Riau. Yang satu yang tadi saya bilang marah dari tahun lalu sampai tahun ini, ya tidak berhenti. Tapi Parobet dia berdiri di panggung-panggung saya kampanye. Ya, Parobet Riau, sekretaris Golkar. Dia jadi pembicara. Kalau hari ini saya undang pasti dia naik juga dengan saya berdiri di sini. Ini artinya apa? Bahwa ada yang tidak benar dengan bahasa-bahasa itu. Bahasa-bahasa itu hanya tujuannya ada 2 sebetulnya satu. Bagaimana Golkar tumbang di 2019 dan karena tidak mampu tumbangkan Golkar 2019, target berikutnya tumbangkan calon dari Golkar ULP supaya dia jangan jadi bupati di Sumatera. Apa memang saya punya salah? Ya, saya kasih berhenti dari pejabat dari jabatan ASN. Kalau berhenti tahun umur 41 itu, kalau berhenti umur seperti Pak John Wuno, dapat pensiun. Ya, dapat pensiun. Tapi saya berhenti umur 41, masa pelayanan saya 18 tahun. Aturan mengatakan berhenti di bawah umur 45 tahun, kau tidak dapat pensiun. Seperti itu yang terjadi. Makanya tadi kalau Pak Ali bilang, saya pikir-pikir dan tolak untuk jadi wakil bupati saat itu, karena itu yang saya pikir. Ya, kami ini bukan orang kaya ini.
kalau di sini kali udah tahu dang badan yo panjang lah pegawai pak parhala panin hoa ya tapi cuma ini dah udah hoa lari ini piwiki mau yun idi mau yun namun dulu lari ini jadi kalau berhenti dari pegawai ya katuda sudah kalau kalah jadi itu sehingga saya kemarin itu tolak jadi wakil bupati cuma ya karena tiap hari ada yang datang sampai 1 tahun terakhir ada yang janji sama saya nanti saya dukung yang berikut ya sudahlah apalagi bilang pelayanan oke, saya bilang nanti ya tapi saya lupa tanya pelayanan buat siapa, buat masyarakat atau buat diri sendiri, itu yang saya salah tapi ke depan Bapak Mama saya yakin dalam kebersamaan kita hari ini di Kaliuda di sini kampanye ini masih 5 bulan. Perlu kerjasama kita semua yang hadir di sini tidak sebatas meyakinkan diri bahwa akan pilih ULP Yawi, tetapi harus juga meyakinkan diri bahwa sekembalinya nanti di rumah mempataka menyakabudi daang dan namanya jalauman dan damai panin ini ULP seperti ini JHW dan dorang berjanji untuk jadi pelayan warga masyarakat Sumba Timur jika Tuhan berkenan 5 tahun ke depan. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati, inilah beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Kesempatan akhir saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh Bapak Mama yang hadir pada kesempatan hari ini, meluangkan waktu dari pagi hingga sore hari ini. Terlebih buat saya punya orang tua di sini. Bapak Ustadz, Bapak mantan Kepala Desa, tokoh-tokoh di Kaliuda, tokoh muda, Tokung bersama teman-teman, BY dan teman-teman. Juga yang terlebih, saya punya mama-mama, da inanggu, da ayanggu tawawin, yang saya tahu pasti dari kemarin, sibuk di dalam. Ini adalah sebuah pengorbanan yang saya tahu kami tidak mampu balas. Saya dengan Pak John tidak akan mampu balas. Tetapi sebagai orang beriman saya meyakini apa yang kita lakukan hari ini karena berangkat dari sebuah keinginan yang sama untuk dukung saya bersama Pak John, tetapi saya memahami bahwa itu dalam tujuan untuk bagaimana kita semua berkontribusi dalam menentukan siapa pemimpin 5 tahun ke depan dengan tujuan untuk wilayah Sumba Timur ini menjadi lebih baik, warganya juga menjadi lebih baik. Kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian Bapak Mama dan saudara sekalian dan woru anak piakan dan dang anak diha. Jangan ninguna mailir hangat dapat kupiakan malang pada malang kawanggung. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Shalom buat kita semua.